Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Astra Internasional ya atau ASI ya. Saham Astra ini termasuk saham yang sekarang baru rebound ya teman-teman. Setelah tertekan beberapa waktu dan Astra ini mulai bangkit lagi ya. Dan di perdagangan hari kemarin dia menguat hampir 2% ya atau 100 poin dan menembus harga psikologis di 5.000 ya teman-teman. Sekarang udah 5.125 ya. Jadi ini secara psikologis mempengaruhi saham Astra. Apakah dia bisa lanjut naik? Kalau kita lihat dalam waktu 1 minggu ini memang Astra naiknya lumayan ya. Dari 4.760 ini udah naik 240 poin ditambah 125. Berarti udah 365 poin ya. Udah lumayan besar. 1 bulan juga naik tinggi. Nah, 3 bulan ini naiknya kecil ya, dari 4.700 ya. Tapi harga terendahnya di 4.290, jadi hampir 1.000 poin teman-teman. Astra naik nih dari bulan Juni 2024 dan harga terendah nih ya. 6 bulan nah masih belum, ini masih sama dengan 6 bulan yang lalu. Target harganya masih di atas 5.375 ya kalau dia balik ke sana. Kemudian 1 tahun ya ini masih tren, masih turun ya. Jadi Astra itu praktis rebound itu setelah bulan Juni ya. Jadi sebelum itu turun terus ya Astra ini ya. Dari bulan ini apa September kemudian terus turun. Kalau kita lihat 3 tahun memang sahamnya fluktuatif teman-teman ya. Jadi Astra ini sempat naik tertinggi di bulan apa nih ya, Juni 2022. Juni 2022 setelah itu koreksi, kemudian naik lagi, koreksi dalam, naik lagi. Dan ini yang koreksi paling dalam yang sekarang ini di 4.290, bahkan lebih rendah dari 3 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun ternyata koreksinya paling dalam di 2020 teman-teman ya, 3.280. Jadi memang secara historis saham Astra itu fluktuatif banget ya, naik turun ya. Nanti kita lihat ya apakah kinerjanya juga seperti itu ya, nanti kita lihat. Secara turnover bagus Astra 483 miliar, jadi cukup liquid. Pernya 6, PBV 1. Jadi ini sebenarnya masih murah teman-teman Astra. Kalau dari sisi PBV dan per ya. Dan ini analitiknya kita lihat. Ini masih banyak hijaunya, masih banyak merah ya. 1 tahun merah, 3 tahun merah, 5 tahun merah. Jadi kalau pegang Astra 5 tahun ini masih minus 32%. Nanti pasti diperhitungkan dengan dividen ya. Kalau ada dividen kemungkinan minusnya kurang. Kita lihat key statistiknya. Triwulan 1 turun memang ya dari 215 tahun 2023 ke 184. Triwulan kedua ini 216 turun juga 207 ya. Ini yang bikin saham Astra kurang begitu bagus ya teman-teman. Jadi labanya turun ya ternyata. Nah, ini labanya turun terus hampir di bawah tahun 2023 dan 2022 ya. Kalau triwulan 3 ini bagus ya, mungkin di atas 204 ya mungkin ya. Atau 210-an lah ya. Itu saham Astra bisa naik tinggi nih. Dividennya 519, lumayan ya, hampir kalau dibandingkan harga sekarang itu 10%-an ya. Nah, kalau tahun depan itu kira-kira berapa ini dividennya? 783 kali 62%. 485 ya.
agak turun ya teman-teman ya, karena IPS-nya turun ya, dibagi 5125. Sekitar 9%, jadi dari yield-nya mungkin hampir sama ya. Oh, turun juga. Kalau tahun lalu 10%, ini mungkin 9% ya. Di IPS. IPS-nya turun ya. Dividen biasa dibagi di bulan Oktober dan Mei ya. Jadi ini kita lihat nanti bulan Oktober. Jadi kita tunggu RUPS-nya mungkin sekitar September ya. RUPS-nya itu Agustus malah ya tahun kemarin. Tapi ini udah lewat. Tahun kemarin 14 Agustus. Sekarang udah hampir tanggal 20 ya ini ya. 21 ya. Kita tunggu RUPS-nya ini Agustus atau awal September. Kemungkinan ada dividen walaupun kecil ya ini interim ini. Finalnya di Mei ya. Dengan dividen sekitar 10%, jadi yang pegang Astra 5 tahun ini masih cuan teman-teman ya. Walaupun dia minus 32%, kalau setiap tahun dapat dividen 10% kan sudah cuan ya. Tapi kalau dividen di bawah 10%, misalnya cuma 7% lah ya. 7% kali 5 itu 35% ya, masih cuan kecil lah. Nah, kalau pakai metode dividen investing, walaupun sahamnya turun, tapi jumlah sahamnya naik ya. Jadi setiap bagi dividen beli lagi sahamnya Astra di harga bawah, beli lagi sahamnya Astra di bawah. Jadi secara untuk dividen investing ini saham Astra dividennya lumayan ya, walaupun nggak di bawah 10%. Tidak seperti saham-saham sektor batubara ya. Kalau sektor batubara kan sahamnya di atas 10%. Tapi tetap menarik lah ya Astra ya. Apalagi ada potensi naik sampai 5.000, sekitar 5.500-an ya teman-teman. Potensi naik sana. Kita lihat ini masih kuat banget nih ya. MACD-nya masih kuat. Bollingernya juga. Oscillator juga. Stokastik mungkin yang mulai jenuh ya. Ya, stokastik di atas ya teman-teman. Kita cek historisnya setelah kalau naik nih. Ini April 2023. Oh, ini sempat di 7.000 ya nih di bulan Juni ya. Sebelum koreksi. Bulan Juli 2022 ini melejit juga nih. Awal Juli sampai pertengahan Agustus akan sempat tertinggi jadi di September ya teman-teman nih. Setelah itu turun ya. Turun. Jadi pertimbangkan nanti kalau sudah mulai melemah ya teman-teman. Ini mungkin Astra ini masih berpotensi untuk naik lagi ya. Mungkin sekitar 5.500. Ini udah uptrend, udah di hampir di 5.135 ya, hampir tembus MA 200 ya. Nanti kalau hari ini perdagangan tembus 5.135 ya. Ini Astra berpeluang
masih uptrend ya, masih naik. Asing masuk ya. Tapi kalau misalnya koreksi, teman-teman mungkin bisa tunggu di sekitar koreksi sedikit mungkin ya, sekitar 5 ribuan ya. Ini sepertinya masih dipertahankan di atas 5.000 ya. Astra. Astra 18 udah terlampaui semua ini ya. Udah konfirmasi rebound ya Astra ini ya. Bisa dipertimbangkan untuk masuk ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Astra ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.